Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan gold atau XAUUSD ya. Lalu kita juga akan lihat ya beberapa statement yang sudah Fed berikan gitu. Oke, yang pertama itu dari ringkasan ya keputusan dari Fed itu sendiri. Ya, di sini kalau kita lihat memang yang pertama itu Fed membiarkan suku bunga tidak berubah untuk pertemuan keempat ya berturut-turut, artinya ini kan udah masuk pertemuan kedua ya, nanti pertemuan ketiga bulan Maret ya, berarti kurang lebih itu di bulan April ya, sampai April itu tidak ada perubahan suku bunga gitu teman-teman. Nah itu berarti nanti ada berubahnya kurang lebih nanti itu di bulan Mei ya, di bulan Mei ini gitu. Ini kan pertemuan 1, pertemuan 2, 3, 4 ya, ini pertemuan 5. Nah kemungkinan besar tuh berubah itu di bagian sini gitu teman-teman, tapi let's see aja bagaimana, soalnya Fed juga belum bisa memastikan ya apakah nanti begitu di pertemuan yang kelima ini akan ada perubahan suku bunga gitu, baik itu diturunkan atau memang perlu dinaikkan kembali gitu. Soalnya di poin nomor 2 Fed tidak mengharapkan penurunan suku bunga sampai inflasi yang lebih mendekatin ya ke angka 2% gitu. Memang kalau kita lihat secara inflasi ya Fed ini sendiri itu sudah lumayan menurun ya gitu, dan udah mendekatin sebenarnya. Mendekatnya sih enggak, cuma masih ya apa ya, imbang-imbang lah gitu penurunannya. Tidak sebesar atau sesignifikan yang diharapkan oleh Fed itu sendiri gitu ya. Jadi memang dia masih menilai kalau mempertahankan suku bunga atau kalau perlu dia menaikkan suku bunga supaya inflasi itu bisa turun kembali gitu ya. Terus yang ketiga ya, ini sangat memperhatikan resiko inflasi dengan ketidakpastian perekonomian gitu. Nah ini memang udah statement yang legend lah gitu, ini udah dari dulu lah dia ngomongin terus ya kan. Paling yang intinya kan ini gitu, dua ini, statement pertama gitu sama statement kedua. Lalu kalau kita lihat di nomor 4 ya, atau poin nomor 4, ini pertambahan lapangan kerja melambat namun tetap kuat. Oke, jadi kalau kita lihat memang hasil dari report ya yang minggu kemarin untuk lapangan pekerjaannya itu kurang bagus sebenarnya gitu. Tapi overall secara data kalau kita bandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya memang sudah ada perkembangan gitu ya, walaupun memang agak lambat aja perkembangannya gitu ya. Terus yang kedua kalau kita perhatikan di sini ya, yang kelima ya, kebijakan yang akan datang akan didasarkan pada data yang masuk. Nah ini biasalah kalau ini ya. Terus yang keenam, ini Fed melihat prospek yang berkembang sambil menyeimbangkan resiko. Artinya masih butuh lihat lagi nih, sama kayak poin nomor 5 dan poin nomor 3 gitu. Dia mau lihat datanya dulu. Intinya dia mau memperhatikan poin nomor 5 sini ya. Data yang masuk nanti di bulan Maret nanti gitu, atau selama bulan Februari berjalan, dia mau lihat dulu nih perkembangannya gimana gitu. Terutama dari jobless claim ya, yang ada setiap hari Kamis gitu. Contohnya seperti hari ini kan Kamis ya, berarti ada jobless claim nih hari ini gitu. Nah kemudian ini yang jam 2.30 ya, ini statement dari Om Powell gitu. Nah ini kan Fed ya. Nah kalau ini dari Om Powell-nya ya kurang lebih sama ya. Jadi yang poin pertama itu dia menurunkan suku bunga terlalu jika menurunkan suku bunga terlalu cepat dapat membalikkan kemajuan inflasi. Artinya dia khawatir nih kalau misalkan dia menurunkan suku bunganya saat ini ya, itu inflasi bisa naik kembali atau lebih tinggi dari targetnya dia saat ini gitu ya. Kemudian yang poin nomor 2, penurunan suku bunga yang terlambat dapat melemahkan perekonomian. Nah di sisi lain ketika dia memikirkan inflasi, dia juga memikirkan suku bunga gitu. Dengan adanya suku bunga yang tinggi ya, itu bisa melemahkan perekonomian. Kenapa? Karena posisinya adalah negara, bahasa itu kita sebagai orang biasa di sana atau sebagai citizen ya, itu membayar kebutuhan pokok ya atau kebutuhan yang lainnya itu dengan harga yang lebih tinggi gitu, karena suku bunganya tinggi
gitu. Makanya dia bilang kalau misalkan dipertahankan terlalu lama itu akan berdampak negatif untuk rakyatnya gitu. Jadi dia antara mau pilih yang mana nih, membalikkan inflasi atau menurunkan inflasi ya, atau mempertimbangkan kesejahteraan rakyatnya gitu teman-teman. Terus yang ketiga ya, bersiap untuk mempertahankan tarif yang lebih tinggi jika diperlukan. Nah, nomor 3 ini dia fokusnya ke bagian inflasi gitu teman-teman ya, fokusnya ke bagian inflasi. Dia baliknya ke poin pertama gitu, karena dia bilang dia siap kalau memang harus dinaikkan lagi ya untuk suku bunganya gitu teman-teman ya. Terus tapi secara kebijakan ya, nah nomor 4 ini dia berfokus lagi ke bagian nomor 2 gitu ya, suku bunga kebijakan kemungkinan sudah ya mencapai puncaknya. Nah, kata-kata kemungkinan ini tuh belum ada kepastian gitu, artinya masih akan bisa naik lagi ya, tapi ini udah paling maksimal nih dia bilang, nggak bisa lagi. Cuma kalau misalkan in case ya, worst case ya, dia harus menaikkan suku bunga ya, ini dia masih bisa menaikkan gitu suku bunganya gitu, dengan alasan supaya mempercepat ya target inflasi dia ke 2% sini gitu teman-teman. Nah, kemudian nomor 5, pasar tenaga kerja terus terlihat sangat kuat. Ya, seperti yang saya bilang ya tadi di poin yang 4 ini, yang pertama ya, statementnya memang pasar tenaga kerja kalau kita perhatikan dari reportnya ya, yang akhir Januari kemarin itu memang cukup bagus gitu ya. Kalau selama bulan Januari itu cukup bagus ya, penganggurannya berkurang ya kan, walaupun yang report terakhir penganggurannya bertambah ya kan, tapi kalau secara ADP itu ya masih cukup bagus gitu untuk pertumbuhannya gitu. Nah, kemudian yang nomor 6 ini ya, aktivitas di sektor perumahan melemah ya. Ini memang karena disebabkan besarnya pajak ya. Ya, makanya dia sini bilang lagi yang nomor 2 ya, penurunan suku bunga yang terlambat dapat melemahkan perekonomian. Nah, salah satunya ini gitu, aktivitas di sektor perumahan melemah gitu teman-teman. Jadi memang plus minus ya, dia memikirkan antara mau menyeimbangkan negaranya atau mau menyeimbangkan rakyatnya gitu teman-teman. Jadi in case overall sini singkatannya adalah Powell mengambil pendekatan yang sangat jalan tengah, artinya dia ingin kalau bisa tuh semuanya tuh jalan dua-duanya ya, tidak ada yang dirugikan, negara untung, rakyatnya juga untung gitu, intinya gitu ya. Memang agak complicated gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat lagi, balik lagi ke dolar ya di sini ya. Kalau untuk dolar sendiri memang kalau kita masuk ke daily ya, ini the real sideways sih gitu, bahkan hampir tidak terbaca dia mau kemana ya. Doji ya kan, hanging man, doji lagi, doji, gravestone ya kan, ini gravestone, ini doji, ini lagi running gitu. Jadi apa yang mau dibaca gitu kan, ini shooting star gitu, ini hammer, ini hanging man gitu, ini gravestone. Sebenarnya kalau kita hitung untuk candle bearishnya lebih banyak sih gitu ketimbang yang bullishnya gitu teman-teman. Dan statementnya dari si Fed kemarin malam hanya membuat DXY itu naik turun aja gitu, dengan pergerakan terendahnya itu ada di level harga 102.9 ya, dan tertingginya itu ada di 103.7 gitu. Dan untuk sehari ini ya, dia dibuka melemah kembali di level harga 103.45, dan itu masih sideways juga gitu loh teman-teman. Jadi kalau dolar ini mau melanjutkan kenaikan yang lebih signifikan lagi ya, dolar ini harus bisa break dari level harga 76.4 ini ya, ke 7688 gitu, atau dari 103.81 ya, karena ini udah udah dua kali dia reject di level resisten 88 gitu. Yang untuk Fibo-nya masih sama di sini ya. Nah, untuk area supportnya itu juga sama ya. Ini kalau kita lihat nih, dia reject ya, atau belum ada body candle yang bisa closing di bawah 76.4
yaitu di 103.39 gitu teman-teman. Oke, lanjut ya, berarti DXY ini masih sideways ya, cuma kalau kita lihat di 1 jam memang candlenya sih bullish ya kalau untuk 1 jam ini ya gitu, bullish. Tapi kalau kita lihat lagi di 4 jam, nah 4 jam masih bullish juga, cuma masih dalam kategori ya, kalau saya bilang ini sih masih sideways ya. Kalau mau benar-benar bullish dia harus bisa break atau naik di atas ini 88 ini 103.81 gitu. Kalau mau benar-benar turun yaitu di 61.8 aja selesai gitu ya. Intinya si market ini tuh nunggu FOMC, nunggu NFP gitu ya. Soalnya hari ini kalau kita lihat newsnya ya, ini juga masih ada gap sih sebenarnya untuk DXY ya. Ini masih ada gap dan potensi ditutup nih sama dia gitu. Tapi dia harus bisa closing dulu candle daily-nya di bawah 76.4. Di atas 76.4 dia akan muter-muter di sini lagi gitu. Nah, ini kalau kita lihat untuk news hari ini ya. Untuk news hari ini kita kalau dari euro ya, kita ada CPI ya Januari ini kurang bagus dari 2,9 ke 2,7. Terus ada BO interest rate decision ini untuk GBP hari ini di jam 7 malam ya. Ini masih stagnan sama ya, tidak ada perubahan di 5,25 ya. Nah, ini untuk USD hari ini ada Inisa Jobless Claim, ada S&P Global US Manufacturing sama PMI ya. Manufacturing PMI dan manufacturing price ya di bulan Januari punya gitu. Ini untuk jam 20.30 yang news pertama. News kedua itu di jam 21.45 ya, ini untuk yang PMI ya manufacturing. Ini kalau kita lihat dari jobless claim hari ini sih memang ada pengurangan dari 2214 ya ke 213 ya. Ini sebagai positif walaupun cuma beda 100 aja gitu ya. Terus ada US manufacturing ini dari 47.9 ke 50.3, ini juga positif untuk DXY. Lalu untuk USD lagi di jam 10 malam ya, ini kan 20.30 ini tuh 145 ya, ini jam 10 malam punya itu ada manufacturing PMI ya, itu dari 47.4 ke 47.2. nah ini negatif gitu. Lalu untuk satu lagi ini 45.2 ke 46, ini positif gitu. Tadi kalau kita lihat memang ada 3 news yang positif untuk DXY dan 1 news yang negatif untuk DXY gitu ya. Jadi memang agak mix, cuma kalau kita perhatikan masih lebih banyak positif ya. Jadi DXY chance-nya itu masih lebih tinggi untuk naik ke atas gitu. Oke, lanjut lagi, kita mau lihat ke bagian chart sekarang. Oke, jadi kalau misalkan hasilnya adalah positif ya, overall DXY akan melanjutkan kenaikan dan potensi untuk ngebreak dari 103.81 ini ya, dengan target terdekatnya itu di 104 dulu ya, perkiraan saya 104 dulu sampai 104.23 dan tertinggi itu 104.5 gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan pergerakannya itu negatif ya, maka DXY bisa turun ya. Turunnya sih kalau untuk saat ini sebelum FOMC sebelum NFP sih kayak masih di 103 gitu ya, maksimal gitu ya, 103 ya. Ini juga kenaikannya paling mentok itu 103.81 gitu ya, kalau misalkan memang betul dia nunggu NFP nanti buat Jumat besok gitu ya. Jadi masih sideways aja gitu pergerakannya. Nanti kalau misalnya benar-benar mau turun baru dia bisa turun untuk nutup gap yang di sini itu di angka 102.64 gitu. Oke. Itu untuk DXY. Jadi overall chance-nya itu masih potensinya ya. Kalau skenario 1 itu masih naik, skenario 2 baru turun gitu. Ya kalau saya dibaca dari mana? Dibaca dari hasil newsnya itu sendiri gitu teman-teman. Oke, sekarang kita mau ambil lagi untuk chart. Oke, ini untuk chart goldnya ya. Jadi secara tren memang masih sama seperti yang kita bahas di video weekly ya untuk minggu ini punya ya. Jadi kalau kalian mau lihat big view-nya itu ada di weekly video, karena kalau saya jelaskan di sini terlalu panjang untuk big view-nya. Overall kalau gold ini uptrend ya,
untuk view-nya ya, di sini untuk view-nya. Kemudian ini kita juga lihat bahwa sebenarnya pergerakan dia tuh adalah naik semua nih gitu. Jadi di mana dia bentuk low, tapi low-nya itu kalau kita perhatikan nih ya lebih tinggi dari yang sebelumnya gitu teman-teman, dan height-nya juga masih lebih tinggi dari yang sebelumnya gitu. Oke, jadinya untuk gold ini secara tren masih uptrend ya gitu, belum downtrend. Nah kemudian kalau mau downtrend ya, dia kalau mau maksudnya kayak merusak trennya yang ada saat ini ya, dia minimal harus bisa breakout dari level harga. Nah ini kita bikin zona dulu ya. Ini dia harus bisa breakout dari 2030-an gitu ya, atau dari sini. Nah ini ya 2032 2029 gitu, dia harus bisa break dari sini baru bisa dikatakan downtrend, karena dia ngerusak ya, maksudnya kayak ngerusak si bagian struktur harganya dia sendiri gitu teman-teman. Tapi selama dia di atas level ini ya, gold ini masih akan terus nge-push untuk naik ke atas gitu. Ya ini kalau kita lihat nih, dia udah reject beberapa kali di area sini ya, 1 2 3 4 ya kan. Nah ini masih jadi area zonanya gitu ya, ini zonanya dia untuk si gold itu sendiri gitu teman-teman. Nah untuk ini bisa jadi area buy juga, tapi harus agak berhati-hati ya, karena ini udah di retest beberapa kali sama dia dan takut dia turun. Nah ini untuk bagian selling point ya, ini buy point tadi ya, buy point pertama. Oke, sell point pertama itu di 48 ya, ini kita main range dulu ya, dari 48 sampai 52 ya sini ya, atau 50 lah gitu. Paling mentok sih sebenarnya untuk range ya, range sell saya itu adalah 48 sampai 55 gitu. Ini zona sell pertama gitu, 48 sampai 55. Nah nanti zona sell kedua itu kurang lebih di level harga 2060 ya, 2060 di sini sampai 2065 gitu. Ini zona sell kedua gitu. Ini zona artinya bukan area yang harus kita ambil gitu, ini baru zona aja. Artinya dalam zona sebesar ini ya, itu kita bisa ngambil misalkan konfirmasinya di 2052 dapatnya, ya udah kita berarti nge-sell itu mulai dari 2052 gitu, atau dari 2053 baru dapat konfirmasi, ya udah kita baru nge-sell di 2053 ya. Intinya ini kayak area pantauan kita gitu ya, dia untuk udah kalau harga sudah nyampe atau masuk ke dalam zona ini ya, kita mantau nih kira-kira konfirmasi untuk dapat sell-nya itu di mana gitu teman-teman ya. Kemudian kita lihat lagi nih ya, untuk buy yang high risk ya, tadi untuk yang agak high risk itu di 2040 sama 2036 ya, ini high risk zone. Ini kayak untuk scalping aja high risk zone di sini. Tapi kalau untuk real kita mau coba lihat potensi buy yang lebih kuat ya, itu di 2029 2032 gitu. Nah nanti untuk buy zone yang kedua itu saya potensi ngambilnya itu nggak di 2025 ya, tapi saya akan coba ngejar zona bawah lagi 2013 sampai 2009 gitu. Soalnya dia kalau udah break 2032 ya, dia akan condong turun gitu teman-teman ya, dia akan condong turun. Nah ini 2020 nya kita ubah ke kurang lebih 2016 gitu ya di sini. Makanya untuk area 32 ke bawah ya, itu udah nggak ada buy zone gitu. Buy zone nya cuma ada di 2020 ya kan, nih tahanan sampai 2016 ya, ini udah buy zone selanjutnya gitu. Ini kan 1 2 ya, buy zone 3 tuh di sini 2013 2009 gitu. Nanti untuk buy zone yang keempat itu di sini ya, 2004 2001 gitu. Oke. Nah itu sih kalau untuk selling point untuk saat ini sih masih 2048 2055 ya, karena ini multiple rejection, kemudian di 2060 dan 2065 gitu.
Ini selling point itu bukan berarti kita begitu dapat sell langsung ratusan pips ya, enggak juga, tapi ini bisa jadi area scalping zone yang kita aja gitu. Jadi kalau kita mau sell tuh kita bisa nih tunggu-tunggu di daerah sini gitu teman-teman ya. Nah ini untuk 65-60 juga zona sell kita yang kedua ya di sini. Sell yang ketiga itu belum ada, cuma kalau misalkan kita mau cari itu dapatnya kurang lebih di 2000 untuk range-nya lagi ya, 2076 sampai 80-an di sini. Ini untuk yang ketiga gitu teman-teman. Oke, jadi itu sih ya untuk hari ini. Ya walaupun dia kalau mau ketiga 2060 agak berat ya, atau 2076 ini agak berat disentuh, dan kalau dia mau ke level harga 2030 lagi agak berat kalau nggak ada momentum ya. Jadi potensi kita kalau lihat sih memang akan condong aja sideways di sini ya, 2048, 2050 dengan support terdekatnya itu di 2045 gitu teman-teman. Oke, jadi mungkin itu dulu ya untuk gold hari ini. Jadi overall kita masih lihat tren itu masih uptrend gitu teman-teman untuk gold ya. Tapi nggak nutup kemungkinan dia bisa reject dan turun dari zona 4855 atau 6065 ini gitu ya. Jadi mungkin sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.